Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait memahami bagaimana digital media mengubah peran subjek dalam komunikasi digital yang dianggotai oleh Nisrina Khairusa Fatimah, Rusdita Nabila Putri, Syahrul Bagas Aditya, dan Raffi Hadrian. Nah, yang pertama adalah media digital. Media digital ini juga sering disebut sebagai media baru atau new media. Maxwell pada tahun 2011 mengatakan bahwa new media atau media baru itu merupakan istilah yang digunakan untuk berbagai teknologi komunikasi dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Nah, dalam proses digital ini, seluruh data itu harus diubah menjadi ke dalam bentuk angka-angka atau numerik. Nah, media digital ini merupakan media yang kontennya itu adalah gabungan dari data, teks, video, dan suara yang disimpan dalam format digital. Maka dari itu, media digital ini identik dengan jaringan atau internet. Karena media digital itu disebarkan atau dibagikan melalui jaringan internet. Akan tetapi, media digital juga bisa diakses tanpa internet atau offline. Media digital itu bisa diakses secara offline, yaitu setelah file media tersebut disimpan di dalam perangkat komputer maupun smartphone seperti hard disk dan memori. Nah, yang kedua itu adalah media baru atau new media. Media baru atau new media itu muncul dari berbagai inovasi media lama yang saat ini tuh kurang relevan dengan perkembangan teknologi di masa sekarang. Media lama seperti televisi, film, lalu radio dan majalah itu bukan berarti mati begitu saja. Namun media-media lama tersebut itu beradaptasi dengan teknologi di masa sekarang lalu membentuk menjadi media baru. Nah, perbedaannya media baru dengan media lama itu kalau media baru itu mampu mengatasi persoalan jarak dalam berkomunikasi dan dapat langsung memberi umpan balik atau feedback kepada penggunanya, atau biasa disebut dengan two ways atau multiple ways. Nah, media baru ini seringkali memiliki ciri khas interaktif. Seperti yang saya bilang sebelumnya, media baru ini dapat memberikan feedback secara langsung, lalu konektivitas internet, dan berfokus pada penggunaan teknologi terkini. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi cara kita untuk mengakses, berbagi, dan mengkonsumsi informasi dan hiburan dalam penggunaan media baru ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait karakteristik dalam media baru. Mengutip dari Rogers, ada 3 ciri utama yang menandai kehadiran teknologi komunikasi baru. Yang pertama yaitu interactivity. Nah, interactivity ini merupakan kemampuan sistem komunikasi baru yang biasanya dikaitkan dengan sebuah komputer sebagai komponennya untuk berbicara balik atau talkback kepada penggunanya. Nah, hampir sama seperti seorang individu yang berpartisipasi dalam sebuah percakapan. Nah, seluruh teknologi komunikasi baru memiliki derajat interaktif tertentu. Interaktif di sini yaitu kemampuan teknologi komunikasi untuk berbicara balik atau to talk back kepada penggunanya. Seperti dua orang yang sedang melakukan percakapan secara langsung untuk dapat dikatakan interaktif. Nah, jika media tersebut dapat memungkinkannya terjadi, maka akan adanya thread message atau pesan ketiga yang menunjukkan adanya mutual responsiveness. Baik, selanjutnya yang kedua ada demassification. Nah, demassification ini artinya tidak bersifat misal, bahwa suatu pesan khusus dapat dipertukarkan secara individual di antara para partisipan yang terlibat dalam jumlah yang besar. Maka dari itu istilah halayak bagi media baru tidak lagi relevan. Istilah yang tepat pada saat ini adalah pengguna atau user. Nah, media baru adalah the massive, yaitu tak massal atau personal.
Dampaknya adalah perpindahan kontrol pesan dari produser pesan kepada konsumen media, layaknya komunikasi interpersonal. Komunikasi dapat berpindah peran sebagai komunikator. Nah, atas kemampuan tersebut, istilah halayak bagi media baru menjadi tidak lagi relevan. Nah, istilah yang lebih pas dan lebih tepat yaitu pengguna, user, atau partisipan. Baik, yang ketiga dan yang terakhir itu ada asinkronus. Nah, asinkronis ini artinya bahwa teknologi komunikasi baru mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan menerima pesan pada waktu-waktu yang dikehendaki oleh setiap individu. Nah, dalam artian media tersebut memiliki kapabilitas untuk mengirimkan dan menerima pesan kapan saja ketika kita inginkan. Nah, kemampuan ini memberikan keleluasaan bagi komunikan untuk mengkonsumsi pesan kapan saja. Lalu ada posisi subjek sebelum munculnya media digital. Yang pertama ada speaker. Speaker adalah pihak yang menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Speaker dapat berubah menyiar berita, pembawa acara, menulis artikel, atau pihak yang memproduksi konten media seperti video, audio, atau teks. Lalu ada audiens. Audiens adalah orang atau kelompok yang menerima dan mengkonsumsi pesan atau konten media tersebut. Selanjutnya ada posisi subjek setelah munculnya media digital. Dalam komunikasi digital, individu dapat membuat, mengedit, dan mendistribusikan konten mereka sendiri seperti blog, video, atau media sosial. Sambil juga mengkonsumsi konten dari orang lain. Komunikasi digital memungkinkan subjek untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain melalui media sosial, obrolan, komentar, dan pesan. Subjek memiliki peran aktif dalam berbagi ide, pandangan, dan umpan balik dalam interaksi ini. Contohnya, pengguna Instagram sering posting foto dan video pribadi mereka, tapi mereka juga berpartisipasi dalam berinteraksi dengan konten orang lain melalui like, komentar, dan berbagi cerita. Nah, sekarang ada efek digital media mengubah peran subjek dalam komunikasi digital. Ada membuat interaksi sosial menjadi lebih mudah, dapat meningkatkan produktivitas dan ekonomi, membangun reputasi online, adanya potensi manipulasi dan menyebar hoax, demokrasi media, menyebabkan ketergantungan dan menumbuhkan sikap individualisme atau antisosial. Nah, yang pertama ada membuat interaksi sosial menjadi lebih mudah. Melalui platform media sosial dan komunikasi online, subjek dapat berinteraksi langsung dengan orang lain. Ini menciptakan komunikasi dua arah yang lebih kuat dan kemungkinan individu atau berpartisipasi dalam diskusi. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas dan ekonomi. Contohnya seperti adanya platform e-commerce untuk menjual produk dan layanan mereka secara online. Hal ini memperluas pasar mereka dan dapat meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, membangun reputasi online. Subjek dapat membangun reputasi mereka melalui kontribusi mereka dalam media digital. Mereka dapat menjadi influencer, memimpin opini, atau pakar di bidang tertentu, memengaruhi dan mempengaruhi mereka. Yang selanjutnya, adanya potensi manipulasi dan penyebar hoax. Di sisi lain, digital media juga membawa resiko pemalsuan dan manipulasi informasi. Subjek harus berhati-hati terhadap informasi palsu, foto yang dimanipulasi, dan berbagai bentuk penipuan online. Yang selanjutnya, demokrasi media. Digital media memungkinkan individu untuk menjadi produsen dan penyiar konten. Hal ini menggeser peran subjek dari konsumen pasif menjadi kontributor
aktif dalam berbagai informasi dan pandangan. Selanjutnya, menyebabkan ketergantungan. Kecanduan media sosial merupakan gangguan psikologis di mana penggunanya menghabiskan banyak waktu untuk mengakses media sosial yang disebabkan oleh rasa ingin tahu yang tinggi, kurangnya kontrol diri. Yang terakhir ada menumbuhkan sikap individualisme atau antisosial. Media sosial kadang-kadang dapat menggoda individu untuk lebih terlibat dalam interaksi online daripada di dunia nyata. Ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain, yang pada gilirannya dapat menghasilkan perilaku yang lebih individualisme. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.